Oke, kayaknya kita mulai ya. Kayaknya kita udah ada lumayan banyak orang nih. Halo semua, ini recording udah dimulai. Ya, welcome back to acara online kita, IEB, Iman yang Berpikir. Kali ini kita memasuki sesi yang ke-11. Jadi sesi ke-11 ini merupakan bagian dari the whole summer series nih ya. Jadi topik utama kita adalah mengenai pengakuan iman abad ke-21, apakah yang orang Katolik masih percaya. Bagi yang baru join, itu adalah topik utama kita, dan hari ini kita akan membahas mengenai pengampunan dosa, karakter radikal dari iman Katolik. Hari ini kita akan dibawakan oleh Romo Stefanus Hendrianto, SJ, ya, dan saya sebagai moderator akan membantu ini ya, mengatur jalannya acara. Ya, as usual, selama sesi peserta diharapkan untuk memute mikrofon mereka. Nanti kita akan ada sesi Q&A di mana nanti peserta bisa melakukan tanya jawab dengan Romo. Gitu. Oke, untuk mempersingkat ini ya, untuk singkat waktu, silakan aku persilakan Romo Henry untuk mengambil alih acara ini. Oke, thank you Edwin. Hari ini ada peringatan ya solemnity ya, Santa Perawan Maria Negara Surga. Kita mulai doa dulu dengan doa Mazmur yang dipakai hari ini di Mazmur dalam bacaan. Jadi kita mulai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai putri, dengarlah kata-kataku, lupakanlah bangsa dan kaum kerabatmu. Kecantikanmu memikat hati raja, ia tuanmu, tunduklah kepadanya. Penduduk Tirus membawa persembahan bagimu, orang kaya berusaha mengambil hatimu. Putri raja masuk dengan penuh semarak, gaunnya bersulam emas. Dengan pakaian beraneka warna, ia diarak kepada raja, diiringi para perawan, teman-temannya, mereka juga untuk raja. Mereka bersorak-sorai dengan gembira waktu diantar dalam masuk istana raja. Engkaulah rajaku, aku akan mendapat putra dari tahta nenek moyangmu. Mereka kejadikan penguasa seluruh bumi. Kita sama-sama mendoakan salam Maria penuh rahmat, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Tuhan Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, jadi kita hari ini membahas tema tentang pengampunan dosa. Panitia mungkin waktu itu Agem khususnya nggak tahu, belum ada, dia belum hadir atau gimana hari ini. Ketika itu sempat mempersiapkan poster, ketika posternya gambar pengakuan dosa, saya bilang tolong diganti sedikit ini karena saya tidak membahas pengampunan dosa secara khusus di sini pada hari ini. Jadi sangat sampai nanti misleading. Forgiveness of sins itu yang kita bahas konteks lebih luas, bukan hanya pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa itu penting ya, itu penting. Tapi bukan berarti ini yang akan kita bahas pada hari ini, meskipun akan kita singgung juga di situ. Oke, jadi bagaimana? Coba kita lihat dulu dari doa yang diajarkan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Ya. Kalau kita lihat di kitab Matius, itu forgive our debts and forgive our debtors. Ya. Jadi itu yang di kitab Matius. Tapi kitab Lukas itu berbeda. Lalu dia menggunakan kata-kata dosa. Jadi diubah oleh Lukas seperti itu kan. Nah, ourselves, even debt to us. Jadi masalah ini debt, hutang. Jadi, untuk kitab Matius. Forgive of debtors. Seperti jadi agar hutang-hutang kita dihapuskan. Itu dalam doa Bapa kami yang dikatakan oleh Matius, kitab Matius ya. Jadi dia tidak bicara dosa di sini ya. Jadi bagaimana kita memahami ini? Untuk itu kita perlu kembali melihat ini di kitab Perjanjian Lama. Mengapa akhirnya dosa ini dikaitkan dengan hutang? Begitu konsep hutang ya. Itu satu referensi yang bagus, bisa dibaca nanti kalau ada waktu atau mungkin sudah membaca, mungkin Pak Susilo atau Ijan sudah membaca buku ini,
Siapa saya pikir ya ini suatu buku referensi yang bagus dari Rainer Alberts ya, History of Israel Religion in Old Testament Period. Dia menceritakan di sini mengapa konsep hutang itu begitu penting terhadap orang Israel ketika itu ya, terutama pada masa perjanjian lama, bahwa slavery di Egypt itu sangat berpengaruh sekali terhadap hubungan ekonomi segala macam, juga hutang ketika itu konsepnya. Sehingga ini penting bagi orang Israel. Kalau kita baca kitab Amos 8:4-6 dikatakan, dengarlah kamu menindas orang miskin di negeri sehingga mereka binasa. Kamu berkata kepada dirimu sendiri, bukan main lamanya hari-hari perayaan. Kita ingin cepat menjual gandum, tetapi perayaan itu tidak kunjung selesai. Kapankah hari Sabat berakhir supaya kita berjualan lagi? Kita ingin mencatut, menipu dengan takaran, berbuat curang dengan timbangan. Gandum yang sudah rusak, kita jual harga tinggi. Kita mencari orang miskin yang tak sanggup bayar hutangnya. Sekalipun hutang itu hanya seharga sepasang kasut, kita membelinya di hamba kita. Ini menceritakan juga bagaimana situasi orang Israel ketika itu. Bahwa kalau mereka berhutang, jadi the slavery atau perbudakan itu satunya persoalan ekonomi. Ketika itu bahwa kalau mereka tidak sanggup membayar, ya mereka jadi budak, harus membayar dengan dikerja paksa seperti itu. Dan bahkan ditindas, ditipu bahkan seperti ini. Ya. Sehingga kemudian dosa itu sebagai sebuah beban yang harus ditanggung. Ya. Kitab Imamat mengatakan engkau harus menanggung bahwa orang Israel, setiap orang menutupi Allah harus kesana sendiri. Kesalahannya itu sebagai beban. Ya. Jika seorang berbuat dosa, yakni jika yang mendengar seorang mengutuki, ia dapat naik saksi, lihat atau mengetahuinya, tapi yang membayarkan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Kesalahan sih sebagai beban, ya. Beban harus dipikul. Nah, di sini konteks hutang itu sebenarnya kita lihat konsep dosa itu, dosa orang Israel itu bukan seperti dosa yang kita lihat sekarang ini. Jadi konsep kambing hitam ketika itu sudah pernah saya jelaskan sebenarnya, mengulangi sedikit di sini. Jadi ketika itu kitab Imamat, jadi Harun ketika itu membebankan kepala kambing jantan yang berwarna hitam itu, kesalahan orang Israel tadi, dosa itu tanggung kambing hitam. Kambing hitam itu kemudian dibuang ke padang gurun untuk menanggung dosa tadi. Jadi itulah kita dapat konsep scapegoat atau kambing hitam yang dipakai sekarang ini. Jadi orang harus menanggung dosa katanya. Tapi saya konsep kambing hitam, dia benar-benar menanggung dosa. Kemudian dibuang ke tanah tandus di padang gurun di situ. Nah, dosa sebagai hutang itu adalah harus dibayar tadi. Kalau kita tahu di kitab Ulangan disebut bahwa pada akhir tahun ke-7 harus dilakukan penghapusan hutang. Ya. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang berhutang menjadi budak. Ya. Dikatakan di situ bahwa di sabbatical year, itu kan kalau sekarang sabbatical katanya itu konsepnya orang itu para akademik atau apa itu pergi misalnya seperti itu selama 1 tahun penuh. Tapi konsep sabbatical 7 tahun kau harus mengadakan penghapusan hutang di sini. Hutang itu dihapus, jadi orang berhutang itu tidak dianggap lagi penghapusan hutang demi Tuhan, dikatakan begitu ya. Penghapusan itu setiap orang berhutang harus menghapuskan apa yang pinjamkannya kepada sesamanya. Jadi kalau kamu minjamkan uang kepada si A atau si B setelah 7 tahun harus dihapus hutangnya. Ini di kitab Ulangan disebutkan ini. Ya. Dan orang asing boleh kau tagih, tapi kepada saudaramu harus kau hapuskan hutang itu, kan ya. Supaya tidak ada lagi orang miskin di antaramu. Sebab Tuhan akan memberkati engkau negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya. Dan akan perhatikan baik-baik perintah ini. Jadi hutang itu begitu penting. Harus dihapuskan perintah Tuhan begitu ya. Ini sabbatical year tadi ya. Sabbatical year di kitab Imamat juga disebut lagi. 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau merantingi kebun anggurmu berhasil tanah itu ya. Tahun ke-7 haruslah tanah itu suatu sabat. Berhenti. Satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, kebun anggurnya jangan kau rantingi. Ya.
hasil tasabat itu menjadi selama ini makan bagimu, bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, ya. Jadi ketika itu harus diberikan kembali kepada para budak tersebut. Kemudian konsep Jubilee Year, ya. Jubilee Year ini, kitab Imamat menceritakan ini, ya. Sekarang kalau Jubilee itu ya peringatan begitu, ya. Terus waktu itu Romo Koko pernah Jubilee, ada berapa orang WKC diundang, terus Agem ketika itu tanya, apa sih maksudnya Jubilee itu, ya? Ya ini soalnya dari kitab Imamat ini. Jadi ketika harus menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, jadi 49 tahun, ya. Tahun ke-50 ketika itu engkau harus mendengar bunyi sangkakala di mana-mana. Jadi tahun ke-50 bunyi sangkakala dibunyikan bulan ke-7 ketika itu jadikan peringatan perdamaian, hari perdamaian ketika sangkakala ditiupkan tadi gitu, ya. Nah, harus mengkhususkan tahun ke-50. Tahun ke-50 itu penting. Itu kebebasan negeri ini bagi penduduknya. Jadi bukan hanya hutangnya dihapus, tapi juga masing-masing tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Karena orang yang berhutang tadi biasanya tanahnya diambil, kan. Tapi dikatakan Tuhan 50 tahun kemudian kembalikanlah itu, ya. Tahun ke-90 harus di tahun Yobel bagimu. Maksudnya ini tahun Jubilee, ya. Kamu jangan menabur ketika itu. Bagi hasil tahun ini hendak kamu makan, dia bilang, harus ke masing-masing pulang ke tanah pemiliknya. Jadi ini konsep orang Israel tadi itu. Sebenarnya jadi ketika katakan itu Yesus ketika mendoakan doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, dia tidak berbicara dalam konteks sebetulnya dosa yang kita yakini saat ini pemahaman teologis kita. Yesus referensinya adalah kitab Perjanjian Lama, yaitu dia ingin membebaskan masyarakat ketika itu dari penindasan segala macam seperti itu. Dalam konteks ini juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Musa sebetulnya. Jadi membebaskan hutang, kembalikan lagi tanah itu, ya. Cerita Daniel dan King Nebukadnezar juga hutang. Sekedar referensi saja, nanti kita tidak usah disebutkan detail lagi di sini. Nah, sekarang kita sedikit bahas secara teologis. Tadi kita melihat kitab sucinya bagaimana pemahaman hutang itu tadi, ya. Dan sebagai itu. Karena itu hutang dan sebagai dosa itu tadi. Pengertian dosa di situ konteks hutang. Jadi membebaskan hutang, mengembalikan tanah itu. Secara teologis itu ada konsep yang namanya metanoia, ya. Itu bahasa dari bahasa Yunani, Greek, ya. Meta artinya after, setelah, beyond ketika itu seperti metafisik seperti itu, ya. Kalau seperti ada yang belajar filsafat segala macam mungkin tahu metafisik, ya. Begitu ada nous meaning artinya itu ya, meaningnya mind itu artinya paranoia ketika itu, ya. Pemikiran ketika itu, ya. Jadi berubah pikiran metanoia ini. Tapi juga sulit terjemahkan, ya. Bisa jadi juga pertobatan atau konversi atau kembali lagi kehidupan sebelumnya itu tidak ada sebetulnya istilah yang tepat. Tapi kita mencoba memahami di konteks teologis, ya. Kita lihat di kitab suci. Markus ayat 1-4 itu menceritakan ketika Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun, dia memproklamirkan pembaptisan dan pertobatan. Nah, di sini repentance, pertobatan itu metanoia, ya, bahasa Yunani-nya. Baru kemudian dia bicara forgiveness of sins. Jadi di sini dia bilang repent dulu, bertobat dulu, baru dosanya diampuni. Forgiveness of sins itu bukan metanoia, karena ditulis bahasa Yunani-nya forgiveness of sins dan sins hamartion ketika itu, ya. Kita lihat lagi kitab Matius menceritakan Judas. Setelah Judas mengkhianati Yesus, dia melihat Yesus dibunuh, dia menyesal, ya. Ini juga metaletesis, dekat dengan metanoia. Dia menyesal atas segala perbuatannya. Oke, itu, ya.
Nah, di sini jadi kurang lebih metanoia itu maksudnya seperti itu. Tapi ini saya kan jadi kamar Markus ini sebelum dosa-dosa diampuni. Nah, apa konteksnya untuk orang-orang Kristen pada hari ini? Pada abad 21, tentunya orang-orang Katolik ya. Satu diskusi kita akhir-akhir ini, sejak saya membimbing terutama sejak 5 sesi terakhir, itu satu diskusi adalah pertanyaan di kalangan orang-orang non-Kristen atau kelompok non gitu. Non bukan suster ya, NONI misalnya seperti itu, yang tidak punya afiliasi agama ataupun agnostik gitu kan, cukup saja menjadi orang baik katanya, tidak usah masuk agama katanya, atau ada organized religion begitu kan, cukup berbuat baik ya, tidak perlu kita ikut ritual segala macam seperti itu. Tapi mengapa kita katakan bahwa orang Kristen, kita mengatakan bahwa orang Katolik tentunya tidak cukup hanya berbuat baik saja. Di sini ada konsep metanoia tadi. Jadi artian metanoia itu adalah keinginan untuk mengubah diri meskipun kita telah dibaptis. Kita percaya pembaptisan kita itu menghapuskan dari dosa. Tetapi setelah dibaptis pun kita terus ingin mengubah diri kita menjadi lebih baik ya. Mengapa? Karena selalu ada tantangan, ada dua kekuatan tadi. Kekuatan yang egoistik, kekuatan yang mementingkan diri sendiri, yaitu untuk apa? Godaan-godaan tadi ya tentu memuaskan kita, dan melawan kekuatan-kekuatan yang mengarah kepada kebenaran dan cinta seperti itu. Itu selalu ada, dan manusia selalu berada dalam tegangan tersebut. Nah, sehingga kalau orang yang mengatakan dia cukup berbuat baik saja, itu tidak cukup karena persoalannya cukup kompleks. Sebagai manusia, kita selalu berada titik tegang tersebut. Selama kita masih hidup, selalu ada tantangan dan godaan tersebut. Dan yang kedua, bagi orang Katolik, kita percaya bahwa perbuatan Yesus itu bukan ke belakang, tapi ke depan. Yesus meskipun dia sudah hadir di dunia 2.000 tahun yang lalu, tapi dia melihat ke depan. Untuk itu kita sebagai manusia Katolik pun kita harus terus belajar dan terbuka terhadap usaha untuk menemukan makna kebenaran dan cinta seperti itu. Jadi the life is a progress. Kita selalu ingin mengubah diri untuk menjadi orang atau manusia yang lebih baik. Tidak cukup puas karena ke depan kita harus melihat terus begitu. Hari ini mungkin kita gagal, tapi kita terus berusaha. Nah, di sini baru kita melihat ada hubungan dengan pengakuan dosa. Karena di sini cara pengakuan dosa itu ada satu bagian saja, di mana usaha kita terus menjadi lebih baik untuk kembali ke pengakuan dosa, dan juga ada cara lain dengan pantang, berpuasa, berdoa, dan memberikan sedekah, ya, almsgiving. Itu merupakan usaha kita untuk menjadi lebih baik tersebut. Nah, ini yang membedakan ini dengan orang yang mengatakan cukup menjadi orang baik saja. Karena kita tahu sebagai manusia kita selalu terkadang sehingga ketegangan-ketegangan tersebut sehingga kita terlalu terus berusaha untuk memperbaiki diri. Satu caranya pengampunan dosa, sakramen pengakuan dosa, confessions, dan juga ada cara-cara lainnya. Bisa berkata tadi berpuasa, berdoa, memberikan alms ya. Nah, pada intinya metanoia pada akhirnya itu adalah kita mempersiapkan diri untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi metanoia itu adalah day-to-day patience ya. Bersabar dengan Tuhan setiap hari. Sini satu-satunya adalah Santa Teresa kanak-kanak Yesus atau Saint Teresa Lisieux. Saint Teresa Lisieux yang dia sebetulnya hanya buat hal kecil saja. Dia berdoa dan menjalankan kehidupannya. Dia tidak pernah menjadi misionari
ke tanah asing, tapi dia dianggap sebagai patron saint of missionaries, begitu kan? Jadi dia sabar dan melakukan hal kecil, the little way of terrestrial shoe. Dan terakhir deep itu sebagai contoh ya, bagaimana jadi orang yang sabar dengan Tuhan begitu, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Dan terakhir tentu kita semua perlu kerendahan hati yang mendalam sebagai orang Katolik, bahwa kita orang berdosa dan kita butuh diampuni. Permasalahannya ini juga orang banyak sudah menganggap dia tidak berdosa lagi, sehingga tidak merasa butuh pengampunan. Ya. Tentu terakhir juga kita abad 21 hidup di sini, sebagian besar di Silicon Valley, di sini umat GKI-CEU, tapi juga ada panggilan living in spirit of jubilee tadi. Jadi tidak perlu menunggu 50 tahun atau 25 tahun. Kita dipanggil untuk hidup dalam semangat tahun jubilee tadi. Ini jadi gambar, jadi seperti katakan tadi kan tahun 49, 7 kali 7 tadi, 49 tahun, tahun ke-50, sangkakala dibunyikan. Ya. Jadi kita juga dipanggil untuk itu. Hidup abad 21 ini untuk tidak mengambil punya orang lain, dan juga membebaskan orang lain dari kita, begitu kan? Kalau orang Indonesia selalu mengatakan ada hutang budi, begitu, hutang budi ya. Nah, ya tentu mungkin kita bisa mengatakan ya kita tidak perlu mengatakan si A si B berhutang budi ke saya. Kita bisa membebaskan dia dari hutang tersebut. Itu panggilannya, bahwa saya memberikan ini, membantu kamu ketika itu dengan cuma-cuma. Ketika itu ya. Ini freeing others from obligation to you. Jadi tidak usah dibayar lagi. Hutangnya mungkin dia bukan bentuk tanah, tapi kita juga masih sering ngungkit kadang-kadang. Oh, kamu itu dulu ya saya bantu begini ketika itu ya. Jadi mungkin itu juga we have to live spirit jubilee and let them go, that kita membantu si A si B dulu begini. Tidak usah diungkit-ungkit lagi hutang budi tersebut. Kemudian satu sedikit yang menarik terakhir nih menjelang penutup ini, ada ikon ini. Kalau ada yang melihat di sini, mungkin banyak yang menduga-duga siapa orang ini. Kalau dilihat namanya Sindorsas di situ, siapa ya orang ini? Banyak yang bertanya-tanya di sini. Atau juga mungkin ada yang tahu di sini siapa dia, begitu ya. Nanti tapi kita bisa diskusikan. Tapi untuk menyingkat waktu, saya pikir saya pilih dia di sini untuk mengingatkan tentang orang yang berbuat baik tadi, dan juga in little way, yang tidak berarti apa-apa. Siapa dia, begitu ya? Kita lihat, dia dikenal nama Santa Tabita sebetulnya, yaitu di kitab Kisah Para Rasul. Di situ dituliskan ada seorang wanita bernama Tabita, ia percaya pada Yesus. Namun namanya dalam bahasa Yunani ialah Dorcas, berarti rusa. Jadi ini ibu rusa ya namanya sebenarnya, karena namanya Dorcas itu bahasa Yunani artinya rusa. Ia dikatakan melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang miskin. Ya. Jadi dia ini terkenal sebagai orang yang baik menolong orang miskin ya. Nah, ini seakan-akan tadi itu proses bahwa berbuat baik cukup. Dia berbuat baik menolong orang miskin ya. Terus ceritanya dia meninggal dunia kan, diletakkan di kamar atas ketika itu. Pengikut Yesus mendengar itu, Petrus ketika itu berada di Lida, mereka mengutus pergi Petrus, disuruh datang ketika itu ya. Nah, sudah datang. Petrus bangun dan mengikuti mereka. Dikatakan setibanya di sana, ia dibawa ke kamar di atas. Semua janda situ mengumpulkan Petrus sambil menangis dan menunjukkan kepadanya baju-baju dan jubah-jubah yang dijahitkan Dorcas untuk mereka sewaktu ia masih hidup. Ya. Nah, ternyata yang dia lakukan itu bukan sebagai Santa Claus ya, atau memberikan donasi besar, uang besar. Cuma dia mengurbuti Petrus, maksudnya Petrus melihat itu menceritakan ini baju yang diberikan.
jubah-jubah yang dijahitkan. Dia cuma pekerjaan dia adalah menjahit. Menjahit baju itu, jubah-jubah itu. Maka kalau kalian lihat di sini ada kain tenun yang dia buat. Jadi perbuatan baik dia itu sebenarnya little way. Ketika itu hal kecil saja, dia menenun baju-baju jubah dia berikan kepada orang-orang itu ketika dia masih hidup. Jadi dia tidak memberikan sumbangan 50 miliar atau berapa begitu untuk bangun gedung misalnya, seperti bukan itu dia lakukan. Jadi dia menolong miskin tadi, yang memberikan baju itu, dia penenun ketika itu. Baru kemudian Petrus menyuruh mereka keluar, berdoa hadap jenazah, berkata, Tabita bangunlah. Kemudian dia bangun. Itu cerita di kisah perjanjian, kisah para rasul itu. Itu menunjukkan bahwa Santa Tabita ini berbuat baik karena dia melihat itu juga merupakan bagian dari her repentance ketika itu kan, her metanoia, her conversions. Dia berusaha untuk itu, terus percaya kepada Yesus, lakukan hal kecil saja ketika itu ya. Nah, kemudian pengampunan dosa di sini dilihat bahwa akhirnya Petrus menghidupkan dia kembali ketika itu ya. Oke, saya pikir begitu dulu. Kita bisa lanjutkan lagi nanti dalam diskusi. Oke, thank you Romo. Sebelum kita masuk ke ini ya, Q&A, kita mau ada pengumuman. Jadi pengumuman ini mungkin Cipya bisa mulai kasih slide-nya dari ini. Jadi untuk jika para peserta yang misalnya bersedia untuk memberikan sumbangan kasih ya, bisa melalui ini, ada two ways ya. Jadi bisa melalui check, payable through BKCU or through electronics. Lalu kemudian nanti akan ada ini ya, Ignatian spiritual exercise as usual next week on Thursday 8 p.m. Topiknya mengenai cinta manusia yang berkalang noda. Ini nanti kalau ada yang mau ikut hari Kamis ya, next week 8 p.m. And then again for next week we're gonna have another EAB session, iman yang berpikir session, yaitu same time 5 p.m. ya next week ya. And then this is gonna be our last session for this summer series before we are entering the new ini ya tema ya, tim ya gitu. Nah, untuk tema berikutnya nih setelah ini nanti akan dibawakan oleh Romo Andang Binawan SJ. Dan temanya nih tidak kalah menarik. Temanya mengenai sampai maut memisahkan kita. Akan dibawakan ya. Jadi temanya merupakan dari itu ya, sampai maut memisahkan kita ya. Ya, dibawakan oleh Romo Andang Binawan SJ. Lastly, ini ada pengumuman retreat ini ya, yang adult September 10 sampai 12, temanya Courage and Suffering, Finding Grace in the Darkness. Itu di Santa Teresita Retreat Center di River, itu dekat Sequoia ini deh, kalau National Park. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik ikut atau ingin juga ke National Parknya, bisa mendaftar melalui link yang di poster, or bisa kontak nanti saya or Eric Januar ya, gitu. Oke. I think sekian pengumumannya. Ada lagi nggak dari panitia? Kalau nggak ada, kita masuk Q&A session. Nggak ada. Oke. Sepertinya kita masuk ya. Kita bisa masuk Q&A session. Jadi as usual di Q&A session ini biasanya kalau ada yang mau bertanya bisa langsung either message yang di kanan bawah, or klik yang itu ya, tombol tangan begini untuk raise your hand gitu kalau ada yang mau bertanya, or bisa langsung kayak unmute your microphone juga boleh kalau emang itu ada kesulitan untuk klik itu, dan bisa langsung bertanya ya. Silakan, ada yang mau tanya. Aduh, ini iya nih, anjing aku naik aduh, ayo turun bentar, sorry, gangguan teknis. Ayo turun ya, dia emang agak manja nih. Ayo turun. Ada yang mau tanya?
Nah, ini biasa malu-malu. Kalau nggak ada, aku bisa nanya. Sebetulnya aku mau nanya sih, Robo. Cuma ini lebih pengulangan ya, Robo. Aku nanya dulu deh. Tadi aku masih pingin lihat lagi sih slide-nya tentang ini, hutang sebagai dosa sebagai hutang gitu, Romo. Ya, seems like ini mirip nggak sih, Romo, kayak apa yang akan kamu tuai itu, yang apa yang akan kamu tabur akan kamu inilah apa apa sih, panen ya atau tuai bahasanya. Ya, apakah seperti itu, Romo, konsepnya, Romo? What comes around goes around gitu. Apakah kayak gitu, Romo? Maksudnya Konsep dosa? hubungannya itu dengan dosa sebagai hutang itu? Ya. Ya, bukan ya, kita bisa saya jelaskan tadi ya bahwa konsep dosa sebagai hutang itu ya bahwa berdasarkan situasi political ekonomi di Israel ketika itu. Karena ketika mereka berada di Egypt ketika itu ya mereka di bawah perbudakan ketika itu kan. Di bawah perbudakan ketika itu ya ya ketika itu ya selama puluhan tahun ya mereka kemudian terpisah dari tradisi mereka ketika itu dan di bawah perbudakan ya konsepnya ketika kamu menjadi budak itu ya ya bahwa kamu tidak mempunyai apa-apa. Jadi kan biasakan itu berhutang satu ya. Jadi ya you put in slavery itu ya pertama memang ada kekuatan politik besar yang menindas mereka. Tapi juga kemudian itu berpengaruh kemudian kepada kehidupan sosial ekonomi mereka setelah itu. Dalam artian bahwa bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa ketika itu ya ya mereka kalau meminjam uang ketika itu ya dalam arti mereka akhirnya ya membayarnya itu apa kalau tidak punya jaminan, akhirnya punya kolateral seperti sekarang begitu kan ya akhirnya dengan dia menjadikan budak atau juga kemudian tanahnya kemudian setelah itu diambil ketika itu untuk mendapatkan hutang itu tadi kan mendapatkan pinjaman itu. Jadi konsep slavery itu sangat berpengaruh lagi semua tata sosial masyarakat bangsa Israel ketika itu, termasuk hubungan ekonomi dan juga hubungan sosial mereka, sehingga memang akhirnya banyak orang-orang yang setelah perbudakan itu kemudian juga akhirnya menindas sesama anggotanya sendiri ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan kemudian menindas anggota sesama orang Israel dengan menjadikan mereka budak lagi akhirnya begitu. Jadi di situ akhirnya mereka setelah keluar perbudakan tetap masih dibudak karena harta dan utang, kan tidak bisa membayar utang tadi. Oleh karena itulah bahwa seakan-akan mereka masuk lingkaran setan seperti itu. Bahwa Yesus kemudian mengatakan hapuskanlah mereka hutang-hutang ketika itu, dia juga ingin melihat agar tatanan masyarakat baru yang terbebas semua dari pola penindasan seperti itu. Jadi itu sebenarnya penjelasannya, bukan seperti siapa yang menabur, siapa yang menuai itu maksud kamu itu, bukan itu. Agak berbeda. Oke. Thank you, Romo. Ya, saya tadi agak bingung. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Arsian. Silakan, Om. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Arsian. Iya, yang saya ingin tanya tadi terkait berbuat baik saja tidak cukup. Ya. Bagaimana pandangan Romo? Saya tidak mengatakan pandangan Tuhan nih, karena jalan pikiran Tuhan lain lah. Bagaimana pandangan Romo hal orang yang berbuat baik kepada binatang, contohnya orang yang memberikan misalnya air pada anjing yang kehausan, atau makan sedikit pada kucing yang kelaparan. Sebab ada juga dalam, kalau nggak salah dalam Islam ya, orang atau di kita kalau nggak salah, orang Tuhan lebih berkenan kepada orang yang memberikan air pada anjing yang kehausan daripada kepada seorang murid Tuhan yang melihat anjing kehausan tapi membiarkan dan meneruskan membaca Injil.
Kira-kira begitu Romo. Jadi bagaimana pandangan Romo? Di mana itu Pak yang terakhir itu masalah sumbernya? Saya lupa tuh apakah itu di Islam atau di mana gitu. Tapi ada. Tapi yang penting berbuat kebaikan itu pada binatang. Bagaimana di kacamata Romo. Sekian dulu Romo. Oke. Begini, pertama ada beberapa hal ini. Yang pertama begini dulu, bahwa kalau kita melihat sebaliknya, bahwa tadi kan Pak Arsian mengatakan bahwa ada orang, saya tidak mau komentar itu dari agama apa, saya tidak tahu sumbernya mana, tapi taruhlah kata-kata itu seperti itu, tapi bukan mengomentari dari sumbernya ya, tapi itu sebagai sebuah statement ya. Dikatakan bahwa lebih baik bagi orang yang memberikan bantuan atau makanan atau air kepada binatang itu dibanding orang beragama yang melihat tapi tidak membantu, lebih membaca Injil begitu ya. Tapi sebaliknya juga, ini pendapat saya ya, bahwa ada orang yang memberi perhatian penuh kepada binatang, menyelamatkan binatang seperti itu, ingin menolong binatang, habiskan banyak tenaga dan biaya bahkan untuk menolong binatang, tapi dia tidak peduli juga kepada orang-orang manusia yang menderita begitu, yang juga berkekurangan. Nah, itu juga sama juga saya pikir begitu ya. Nah, tapi masalahnya saya pikir adalah bagaimana konsep orang akhirnya berbuat baik terhadap binatang itu tadi. Ya betul bahwa binatang memang ciptaan Tuhan, tapi tentu bahwa derajatnya dia berbeda dengan manusia ketika itu. Sehingga kalau akhirnya memberi bantuan tadi itu bagaimana? Kalau saya berkata prioritasnya lebih kepada sesama manusia dulu ya, sebelum kita ke sana. Bukan berarti itu tidak penting ya. Tapi cuma bahwa kita hidup di masyarakat modern abad 21 ini, perhatian terhadap binatang ya sangat besar sekali seperti itu ya, ada animal rights begitu ya. Tapi terkadang kalau dikatakan masalahnya animal rights itu lebih penting, bahwa untuk unborn baby juga itu juga masalah, bahwa ada janin dalam kandungan itu dianggap bukan manusia, tidak punya hak seperti itu. Bahkan dia kalah derajatnya dibanding binatang. Nah, itu repot juga menurut saya, sehingga kecenderungan sudah ke sana. Sehingga kalau binatang punya hak, mengapa akhirnya mereka tidak bisa melihat bahwa itu yang berada dalam kandungan janin itu juga sebuah sumber kehidupan, juga punya hak hidup. Mengapa sampai itu derajat lebih rendah dibanding dengan binatang? Dan memang realitas kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ya, mungkin San Francisco itu lebih banyak binatang, anjing dibanding jumlah bayi. Mungkin seperti itu, distrik-distrik itu orang lebih gampang mempunyai anjing untuk daripada mempunyai anak, begitu kan? Seperti itu. Bukan maksudnya saya mengkritik Edwin dia punya anjing begitu ya. Tapi itu maksudnya ada realitas ya, seperti itu. Sehingga saya pikir ini bukan suatu hal yang repot, dan perintah Tuhan dalam konteks tadi itu saya ceritakan itu adalah kepada manusia akhirnya, karena banyak ngasih orang-orang yang tertindas seperti itu yang juga butuh bantuan kita sebelum kita akhirnya memikirkan lebih banyak binatang. Bukan berarti lagi-lagi binatang tidak penting ya, kita juga perlu ke sana, tapi sebelum sampai ke sana saya pikir ya kita juga perlu melihat sanak saudara kita yang masih berkurangan dan menderita. Begitu tanggapan saya, Pak. Ya, maksudnya gini Romo, kan sebenarnya ada apa yang kita anggap baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Yang bagi kita tidak baik belum tentu tidak baik bagi Tuhan. Nah, dalam kebaikan, perbuatan baik dan tidak baik, menurut pemikiran saya itu ada plus minusnya. Kalau berbuat baik pada manusia, itu let's say lah, plus 1000. Kalau berbuat baik pada binatang, itu plus 10. Gitu. Apakah cara begini tidak juga bisa memberikan nilai tambah kita di hadapan Tuhan?
Gitu, Maksudnya jadi bukan membedakan sekali ya. berbuat baik pada binatang begitu. Iya, itu anggap saja lah kalau berbuat baik pada manusia harus plus 1000. Tapi Tuhan juga lihat dalam perjalanan kita berbuat baik pada binatang, oke lah plus 10. Ini kalau kita lihat kehidupan dalam let's say dalam dalam pembukuan plus minusnya gitu. Kira-kira. Ya, saya tidak mau melihat seperti itu ya, karena saya pikir Tuhan tidak main hitung-hitungan kalau menurut pendapat saya. Tapi saya ya sekali lagi Tuhan punya logika sendiri, saya tidak bisa berbicara sama Tuhan. Tapi menurut penilaian saya sih Tuhan tidak main hitungan. Tapi begini Pak, jadi gini, bahwa saya tidak mengatakan kita tidak boleh berbuat baik atau jangan berbuat baik kepada binatang, karena tradisi gereja Katolik juga tidak mengatakan seperti itu, bahwa Santo Fransiskus dari Assisi dia sangat peduli kepada binatang segala macam begitu. Tapi saya bukan Fransiskan ya, saya seorang Jesuit. Tapi dan ya Paus Fransiskus juga dalam suratnya Laudato Si juga mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan terhadap lingkungan, ya, terutama diantaranya juga ya binatang segala macam seperti itu ya. Perusahaan lingkungan juga ada akibatnya terhadap binatang. Ya, kita juga perlu perhatikan itu. Misalnya misalnya di Indonesia ketika itu, ya jangan di Indonesia, mungkin di Amerika atau segala macam juga itu. Ya, mungkin di Indonesia gajah-gajah ya segala macam yang merusak, dianggap begitu di Lampung segala macam ya, karena habitat mereka juga dirusak, sehingga jalur mereka yang biasa mereka tempuh itu seperti itu ya dijadikan perumahan segala macam ya, bukan salah mereka ketika itu. Gajah itu tidak tahu, dia lewat situ bertahun-tahun sampai kemudian dibangun perumahan ya dia terobos begitu ketika itu. Atau jalur rusa segala macam, biomigrasi antilop di Kanada segala macam seperti itu, tiba-tiba dibangun highway seperti itu, ya dia lewat terus seperti itu ya. Itu perlu juga kita perhatikan bahwa seperti maka itu Paus Fransiskus kan meminta kita memperhatikan juga seperti itu. Jadi saya tidak meniadakan itu, cuma maksud saya perlu keseimbangan juga agar jangan sampai terlalu memperhatikan ke sana seperti itu sehingga melupakan yang akhirnya juga sesama manusia seperti itu ya. Bukan berarti ya, tapi sehingga saya pikir yang baik adalah ada keseimbangan di antara itu semua, saya pikir. Oke Romo, saya pikir benar itu. Harus ada keseimbangan. Thank you Romo. Oke, thank you Om. Berikutnya ini Tante Swan, silakan Tante. Tante kayak masih mute ya? Masih di mute ya. Sorry. Oke. Tadi Romo mengatakan perjanjian lama dosa itu hutang. Right? Ya. Dosa itu hutang. Bagaimana kita membayar hutang kita? Di mana peranan pengakuan dosa terhadap hutang ini? Oke, sudah. Itu pertanyaannya gitu ya. Saya mau tahu jawaban Romo, nanti saya akan tanya lainnya lagi. Oke. Seperti saya katakan tadi kan bahwa itu saya bicara konteks sejarahnya dari perjanjian lama ketika Yesus doa Bapa kami, ketika itu dia mengatakan seperti itu, konteksnya perjanjian karena Yesus dia sungguh Allah sungguh manusia, tapi dia juga seorang Yahudi ketika itu. Pemahaman dia adalah berdasarkan Hebrew Bible, kitab orang Yahudi. Maka saya merujuk ke sana ya, karena kemudian teologi ini kan baru belakangan diciptakan oleh ketika itu para bapak-bapak gereja ya. Nah, hubungannya apa ketika itu ya? Sekarang perjanjian lama hutang itu. Jadi tadi kan sudah menjelaskan tentang metanoia tadi, yaitu tentang makna pertobatan atau retrospeksi diri segala macam di situ. Bahwa pengakuan dosa ketika itu kan sekarang ini lebih sifatnya itu adalah privat. Jadi seakan-akan kita mengakui dosa ketika itu doa pribadi. Itu memang ya dalam konteks itu, tapi juga ada makna yang lebih komunal ketika itu ya.
makna lebih komunal, bahwa juga apa yang kita perbuat itu, dosa yang kita lakukan saja juga ada efeknya terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Dan juga akhirnya seperti dikatakan itu tadi kan, bahwa di kitab Markus tadi saya kutip itu, sebelum kamu diampuni dosamu, kamu juga harus melakukan introspeksi diri, yang juga akhirnya bukan hanya privat tapi juga bersifat komunal, sehingga hubungannya dengan hubungan hutang tadi itu adalah, ya itu ada efeknya terhadap orang-orang di sekitar kita sebagai komunitas, misalnya begitu kan, tanpa kita sadari kadang-kadang. Kurang lebih begitu dulu Tante, silakan lanjutkan. Ya, saya setuju dengan yang Kak Romo katakan itu. Tapi sekarang sebagai private communion, karena untuk mendapatkan sakramen itu kita harus berani mengaku apa yang kita perbuat. Dan itu susah, Romo. Terus terang aja, susah bagi banyak orang. Dan juga mungkin saya sendiri, saya akan mengatakan, kenapa saya harus mengaku dosa pada Romo, tidak langsung pada Tuhan, right? But that's not the case, right? Oke, jadi pertanyaannya sekarang ini, mengapa pengakuan dosa seperti itu ya? Ya, mengapa begitu? Mengapa sampai orang-orang itu bilang, tuh saya mengaku dosa aja langsung kepada Tuhan, tidak perlu melalui Romo begitu. Jadi sakramen ini dia tidak akan mendapatkan kalau tidak pergi dengan pengakuan dosa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Menurut saya, I'm wrong, I don't know. Sampai akhirnya the last minute of your age at that time, then the priest come, give absolution, and you say whatever you did. But I think that's is hard, very hard. Right? Oke. Bisa bilang saya bisa maafkan orang itu, nggak usah pergi pengakuan dosa. Ini maksudnya antara one on one gitu Tante. Right. Ya, itu bisa tanggapi Tante. Bisa Romo. Sorry, mau nambahin Romo, Tante. Ini ada tambahan dari ini Jenakwa, katanya pertanyaan Tante Swan ini itu sesuatu yang ditanyakan oleh teman-teman kita yang non Katolik. Nah, mungkin bisa ya gitulah. Oke. Begini. Dulu itu pada awalnya sejarahnya itu sebetulnya pengampunan sakramen pengakuan dosa itu sifatnya komunal. Ketika itu ya. Belum private seperti sekarang ini. Ini baru perkembangan belakangan ini ketika itu mengaku dosa. Dulu itu komunal ya. Nah, justru ketika itu di komunitas, di gereja seperti itu, orang berusaha ketika itu ada menyelesaikan konflik atau mengaku dosa, kemudian romonya mengampuni, kemudian terbuka ketika itu kan. Nah, itu pada awalnya seperti itu. Tapi kemudian belakangan justru persoalan yang sama juga muncul Tante, bahwa kalau komunal, gimana nanti terbuka semua ini kan. Kalau itu sudahlah dibuat pelan-pelannya berubah jadi privat ketika itu kan. Supaya jangan ketahuan, karena kalau terbuka seperti itu akhirnya terbongkar nanti rahasianya ketika itu kan apa yang perbuat. Tapi akhirnya pelan-pelan hanya kita punya konsep seperti sekarang ini, private sifatnya. Ketika itu kan. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa itu kita perlu kepada Romo ketika itu kan. Begini, bahwa ketika itu konsep priesthood itu, konsep imamat ketika itu, bahwa mereka adalah mewakili Yesus ketika itu. Sebenarnya acting in capacity of Christ sebetulnya. Baik ketika dia mempersembahkan misa dan memberikan sakramen yang lainnya. Jadi ketika itu kan ada, saya nggak tahu Siska ada nggak, dia sempat tanya ke saya ketika itu, apakah Romo itu perlu bersih dari dosa dulu ketika itu, katanya, sebelum mempersembahkan misa. Jawabannya itu adalah bahwa
kekuatan dia atau mempersembahkan misa itu adalah dari pentabisan dia, dari ordinasi ketika itu, bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada dia, jadi dia acting in capacity of Christ, bukan pribadi itu akhirnya. Nah, itu yang sering disalahartikan, bahwa ketika mereka mengaku dosa seperti itu, dia mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, yang itu dalam kapasitas ketika itu dilakukan oleh para romo itu tadi. Maka ketika Romo itu memberikan absolusi, bunyi absolusinya itu adalah bukan saya ini menghapuskan kamu dari dosa, tapi saya ketika itu menghapuskan dari dosa dengan kekuatan diberikan oleh gereja ketika itu melalui saya dan juga melalui Kristus ketika itu. Jadi bukan dia. Jadi kalau orang Protestan itu mengatakan seakan-akan, atau orang Katolik juga berpendapat itu mengaku dosa itu kepada si Romo, bukan kepada dia konsepnya itu, bukan kepada Romo si A atau Romo A atau Father Joe atau Father Henry ketika itu, tapi dia mengaku dosa itu kepada Yesus, konsepnya itu, ya, dengan seorang Romo yang acting in capacity of Christ ketika itu, ya. Sehingga misalnya ibu saya, my mom, dia bilang dia tidak mau mengaku dosa kepada saya. That's wrong konsep masalahnya. Ketika itu dia bukan mengaku dosa kepada anaknya ketika itu. Jadi seperti itu yang saya katakan, Tante. Gimana, Tante, tanggapannya? Jadi saya bilang ya itulah orang-orang tuh bilang, misalnya bukan orang misalnya sekarang. Saya sekarang misalnya mengaku dosa sama Romo. Dosa saya ini. Nanti 2 minggu lagi saya ngaku dosa pada Romo, sama aja. Bukannya Romo ini nanti bakal pikir, ini bagaimana ini orang. Begitu loh. Itu jadi bagi pendosa itu bisa bilang, saya nggak mau. Nanti dia akan ingetin itu dosa apa yang saya katakan. Anyway, you are as a person, right? Even the blessing is come from God. Iya, tapi pertama menurut saya ya agak gini, bahwa tugas Romo itu bukan mengingatkan, kamu sudah dosain 2 minggu lalu begitu. Itu that's not really his job to do that in Sacrament of Reconciliation untuk pengakuan dosa, bukan itu tugas dia. Jadi begini, lebih kepada akhirnya karena biasanya mengapa kemudian ada penance gitu kan, mengapa Romo itu harus memberikan, dan dia biasanya ngomong juga sedikit misalnya gitu kan, bukan berpanjang-panjang ya, tapi ya kadang-kadang juga ada, kalau tergantung juga bagaimana, tapi dia harus memberikan nasihat juga sedikit begitu atau begitu kan. Jadi kurang lebih begini, ini mungkin agak scratch sedikit, tapi analoginya bahwa kalau misalnya ketika itu kita merasa sakit, misalnya ketika itu sakit jantung atau apa seperti itu, tentu orang juga tentu perlu merasa pergi ke dokter ketika itu untuk diobati ketika itu kan. Sama juga kalau kita merasa diri kita sebagai pendosa, dan kita semua pendosa termasuk saya tentunya, bahwa kita perlu pengakuan dosa itu ya seperti itu, dalam artian rahmat Tuhan itu tadi yang akan menyembuhkan kita ketika itu, yang diberikan melalui sakramen pengampunan dosa ketika itu. Kalau alasan orang-orang yang ketika itu baik sebagai orang Katolik ataupun orang-orang Protestan yang mengatakan, saya cukup saja ketika itu pergi ke Tuhan secara pribadi, berdoa seperti itu kan. Itu alasan mereka. Ya tentu bahwa kita percaya kepada Tuhan ketika itu, tapi dalam artian begini ya, kita bisa semerta-merta mengatakan seakan-akan ketika itu saya tidak butuh lagi ketika itu bantuan ketika itu ya, bahwa this is between me and God begitu ya. Tapi dengan ketika itu kita pergi ke sakramen pengampunan dosa, bahwa kita sadar bahwa we really things that the church mediated by things that the priest ketika itu.
Jadi kurang lebih saya memang butuh ketika itu pergi ke rumah sakit seakan-akan sakit jantung tadi. Sementara yang kelompok tadi mengatakan tidak perlu itu ya dia merasa tidak perlu lagi, cukup saja katanya begini kan. Tapi kalau orang yang mengatakan oke saya sakit jantung tapi saya tidak perlu ke rumah sakit, saya cukup saja ketika itu telemedicine mungkin. Oke, terima kasih Romo. Ya. Oke. Ada lagi. Oh, BTW Romo, itu anjing adek saya. Tapi saya suka anjing juga sih. Bukan anjing kamu? Bukan ya, anjing adek aku. Oh, begitu. Iya. Oh ya, Romo. Edwin, oke. You dulu deh, Edwin. Oh, nggak apa-apa. Tadi aku ada, tapi ini lebih. Om dulu deh. Aku udah tadi nanya terus. Ini ada dua topik. Silakan Om. Yang saya mau bawakan. Satu tadi mengenai anjing. Itu mengenai kasih makan anjing dan sebagainya. Itu kita mesti lihat konteksnya dulu. Itu yang anjing, kasih makan anjing itu kita mesti lihat anjing itu di mana. Apakah di Ethiopia, apakah di India, apakah di Indonesia. Itu lain. Sama dengan anjing di Amerika. Di Amerika urusan anjing itu is a $10 billion business. You have to remind it. Jadi ada pet shop, ada waktu-waktu tentu kita bisa adopsi, alat-alat juga macam-macam, ada dia buat main, segala macam peralatan ada. Sampai ke dokter-dokternya. Itu bahkan dokter-dokter di Amerika tuh banyak sekali. Jadi kalau menurut saya persoalan apakah kasih makan anjing enggak itu mungkin ya di negara lain. Tapi saya bicara dalam konteks Amerika. Anjing itu sangat dimanja. Bahkan menurut data, jumlah anjing tuh bisa-bisa hampir sama dengan jumlah penduduk Amerika. Benar nggak, Edwin? Ya gitu. Jadi, kenapa anjing di Amerika memperoleh suatu kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan anjing-anjing di negara lain? Jadi di sini bukan hanya dikasih makan, bahkan ongkos yang kita keluarkan itu lebih besar daripada ongkos kita, misalnya ke anak kita. Teman saya yang merah anjing, dia bilang, saya mesti menyediakan satu tahun kurang lebih 10.000 untuk anjing-anjing saya. Bayangin, 10.000 US dollar. Nah, kenapa anjing di Amerika sedemikian semarak? Satu, karena adalah kesepian. Saya banyak teman-teman saya yang manula, yang udah tinggal janda atau duda, mereka kemana-mana bawa anjing. Ini untuk orang tua nih. Saya belum ngomong untuk yang kayak kamu, anak muda. Karena apa? Anjing memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain kepada dia. Misalnya kesepian, exercise pagi-pagi ke taman, jalan. Ya. Itu. Jadi, anjingnya kita mesti lihat dulu dalam konteksnya. Dan kedua, yang tadi dibilang, apa kita mesti perhatian orang atau anjing? Enggak, itu is a matter of skala prioritas. Kita mesti tahu mana yang mesti didulukan, mana yang belakangan. Dan skala prioritas itu pun berbeda daripada satu negara dengan negara yang lain. Gitu. Itu saya punya tanggapan mengenai anjing. Terus untuk anak muda, kamu kalau hari Minggu jalan, misalnya ke Main Street di Cupertino, itu banyak anak muda pada bawa anjing. Saling memamerkan. Anjingnya mahal lagi. Alaskan Husky, Siberian, apa begitu. Belum yang Jepang, macam-macam itu semua udah bawa yang youngsters itu. Jadi itu semacam kayak status sosial juga. Jadi untuk anak muda semacam status sosial, bukan soal teman. Kalau buat yang tua lebih banyak soal teman daripada dia kesepian. Nah itu mengenai anjing di sini. Pak Susilo punya anjing, Pak? Dulu punya 3, sekarang udah nggak ada. Oh. Kesepian juga jadi, Pak? Ya, kadang-kadang mau juga sih miara, tapi mikirin mesti lah, ke dokternya lah. Udah gitu kan saya udah malas lah ngurusin yang lain-lain. Dulu sih ada 3. Dulu sih ada herder, terus ada yang panjang, yang saya lupa tuh namanya. Yang panjang yang kayak sosis, anjing sosis. Terus yang satu yang gonggong terus itu. Yang kayak Doberman tapi yang kecil. Ya, yang panjang tackle, ya, tackle.
Kalau yang gonggong terus tuh yang bawel tuh kalau orang masuk gok gitu apa ya? Kecil, hampir kayak Doberman bentuknya. Oh, Chihuahua atau mini pincher ya? Mini pincher, yang kuping mesti digunting supaya bagus. Iya. Nah, dulu sekarang sudah enggak. Nah itu mengenai anjing udah selesai. Sekarang yang kedua, yang tadi Tante Suan tanyain. Sekarang zaman sekarang ya, terus terang aja, orang lebih senang pergi ke counselor atau psikolog daripada ngaku dosa kepada pastor. Ini pengalaman saya nih, sebab anak-anak saya masih muda-muda banyak, teman-temannya muda begitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, dia bisa, kalau dia ada something wrong gitu, sama dia punya kehidupannya, dia bisa ke counselor. Dibayarin sama perusahaannya. Gitu. Karena apa? Kita ini kayak yang Tante Suan bilang, dosanya itu lagi. Kalau menurut saya bukan soal dosanya. Apa yang menyebabkan kita dosa itu yang nggak digali. Penyebab dari dosa itu harus digali, bukan dosa. Kalau dosa ya, saya juga sama misalnya kalau saya udah sih itu lagi. Tapi penyebabnya kan bisa macam-macam. Walaupun dosanya sama, tapi penyebabnya kan bisa macam-macam. Nah, menurut saya untuk penggalian hal ini bukannya saya mengurangi peran pastor di dalam pengakuan dosa. Tetapi dewasa ini, anak muda, milenial, dia lebih senang ke psikolog sama ke konselor. Demikian ngomong. Ya, ya sebetulnya konseling itu ya tidak bisa dibandingkan dengan pengakuan dosa. Itu dua hal yang berbeda ya. Bahwa Pak Romo itu memberikan masukan atau nasihat itu bukan dalam konteks psychological counseling atau juga bimbingan rohani. Itu bimbingan rohani juga itu beda dengan pengakuan dosa ketika itu. Saya tahu itu beda, Romo, tapi ya maksudnya tapi gini, poin saya adalah bahwa itu tidak bisa disamakan, dalam artian bahwa there's a misperception. Benar, saya di kalangan anak muda itu ketika mereka merasa define the full di counseling segala macam seperti itu. Jadi itu Brahma. Lalu yang sedikit lagi tentang tanggapan Pak Susilo mengenai itu ya tadi Pak Susilo sedikit menceritakan bagaimana dia juga mungkin kesepian sudah di hari tua seperti itu ya. Jadi pelajaran juga buat yang lain-lain ketika dia masih muda, ketika ini juga Edwin ataupun Agem segala macam seperti itu, bahwa ya bagaimana sekarang kita bisa mengisi hari-hari ketika kalau berumur panjang ya, kita tidak tahu bagaimana akan berapa lama kita hidup, tapi kalau misalnya sampai berumur panjang, there's a question apakah kesepian itu hanya, dan juga bagi kita semua akhirnya, maka mengapa Paus Fransiskus kan berapa minggu yang lalu itu mengingatkan kita, dia mendeklarasikan hari untuk kakek nenek seperti itu kan, ketika itu mengingatkan bahwa orang-orang tua masih kesepian. Solusinya menurut saya bukan lari kepada anjing, adalah bagaimana kita sebagai komunitas akhirnya untuk lebih bisa bersama-sama juga mendukung sebagai warga kita juga berusia ya mungkin sudah berusia lanjut seperti itu ya. Saya dulu pernah mengusulkan mungkin ya kita perlu juga bikin program sektoral seperti itu untuk ya kelompok yang sudah tua, ketika itu Bible study khusus mungkin untuk mereka, tapi banyak tidak setuju juga ketika itu, wah itu nanti memecah belah katanya. Ya, tapi menurut saya juga penting karena ya, kita juga reach out kepada warga yang bukan dalam artian memecah belah, bukan itu tujuannya, tapi adalah juga memperhatikan kelompok-kelompok sektoral tentu ya, yang itu, tapi ya terserah itu terserah pengurus lah. Saya cuma mengusulkan saja dulu yang sempat ketika itu ya, mungkin dia tidak mungkin tidak setuju ya tidak apa-apa, seperti itu. Romo, saya kasih contoh lagi buat yang anak muda nih, yang mereka melihara anjing. Kalau orang tua kan kesepian, anjing memberikan perhatian, cinta dan sebagainya. Tapi untuk yang muda, saya pernah waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Stanford, di dekat tamannya tuh yang ada air mancurnya. Itu kalau saya lihat anak-anak muda kalau bawa anjing yang single nih, itu sebagai icebreaker untuk cari cewek. Misalnya ya, jalan anjingnya bagus nih, terus very cute, semuanya cewek datang ngobrol, akhirnya jadi berteman. Itu salah satu juga ya,
icebreaker untuk suatu conversation yang lebih lanjut gitu dong. Itu tambahan aja. Ya, ya kalau itu ya biar Edwin lah yang menjalankan tekniknya Pak Susilo begitu. Tapi poin saya begini, bahwa untuk anak-anak muda tentu ya silakan saja mempunyai anjing, tapi yang jadi concern adalah kalau akhirnya mereka memang memprioritaskan anjingnya dibanding misalnya kita kalau sudah berkeluarga, ketika itu tidak ada keinginan untuk punya anak lagi, misalnya cukup dengan anjing saja. Ya, kalau secara ya secara nanti berapa minggu ke depan tadi sudah dibuka Edwin itu ada tema tentang perkawinan dari segi hukum kanonik, bisa tanyakan ke Romo Andang begitu, karena sebetulnya menurut hukum kanonik itu perkawinan tidak sah kalau mereka tidak mau punya anak sebetulnya. Jadi yang hanya mau punya anjing itu sebetulnya their marriage is invalid karena dia tidak punya keinginan punya anak ketika itu, inginnya punya anjing ketika mereka menikah. Tapi coba tanyakan nanti kepada pakarnya berapa minggu ke depan, ke Romo Andang nanti. Oke, makasih Romo. Yeah. Oke, thank you Romo. Oke, ada yang mau ini nggak nanya lagi? Aku mau kasih kesempatan. Oh oke, sepertinya Om Arsian mau nanya lagi. Silakan Om. Ya, Romo, sebagai tambahan saja, ada pepatah yang baik soal anjing, Romo. Saya selalu ingat dari kecil. The more you know men, the more you love dogs. Karena men itu banyak, men quote unquote ya, men banyak akal budi, banyak jahat, banyak dendam, banyak bla 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 bla. Sedang dogs itu sangat setia, kata Pak Susilo itu. Sangat setia dalam keadaan kita bokek, dalam keadaan kita ada duit, dia tetap nggak akan pergi. Itu sebabnya kenapa seakan-akan itu anjing jadi juga quote unquote belahan jiwa dari kita. Itu satu. Nomor dua, saya pernah baca Romo ya, bahwa dengan adanya pengakuan dosa ini, bahwa bunuh diri di antara umat Katolik itu relatif paling rendah di seluruh dunia. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, kedua dulu itu memang itu sebenarnya penelitian yang sudah lama. Itu ada sosiolog terkenal Emil Durkheim yang ketika itu melakukan penelitian tentang di Eropa ketika itu dua kelompok masyarakat ketika itu mengapa ketika ini banyak angka bunuh diri di sini, yaitu mereka orang-orang Protestan, karena dia tadi itu ya, ini thank you Pak Arsian mengingatkan ini, karena mereka merasa berdosa, scrupulous ketika itu, ya akhirnya merasa akhirnya ya itu yang mengaku Tuhan tapi merasa tidak diampuni dan bunuh diri. Bahkan ketika itu Martin Luther sendiri sebetulnya dia begitu scrupulous, dia takut akan berbuat dosa terus begitu, akhirnya tormented akan itu ya. Sementara Durkheim meneliti di kelompok selatan itu orang-orang di sana miskin tapi cukup bergembira hidupnya, lebih happy segala macam seperti itu. Angka bunuh dirinya kecil. Mengapa? Ini dua desa yang bersebelahan. Ternyata masyarakat di sana Katolik. Ya mengapa? Karena ya dia merasa berbuat dosa, pergi ke pengakuan dosa, mengaku dosa, di absolusi, sudah bebas, selesai. Ketika itu dia ya itu penelitian yang cukup terkenal oleh Emil Durkheim ketika itu ya itu memang betul dikatakan seperti itu juga, itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga bagi kita sekarang ya. Jadi kalau yang tadi kata Pak Susilo anak-anak muda banyak pergi ke shrink ketika itu psychological counseling seperti itu, ya itu mungkin bisa menyelesaikan persoalan mereka, tapi juga not guarantee, apalagi kalau di prescribe drug seperti itu ya. Saya juga pernah ada ketika itu ada my housemate ketika itu waktu saya graduate school masih di Seattle, dia orang Protestan yang taat juga, dia bunuh diri. Setelah dia juga pergi ke konselor, diberikan obat, ketika itu tetap juga tidak bisa menghilangkan rasa dosa dia, akhirnya dia committed suicide, terjun dari 15th floor in Westin Hotel in downtown Seattle itu.
Edwin tahu tempatnya di mana itu. Dia sering main ke sana juga mungkin. Ya ada ya itu faktor juga yang saya pikir bisa ya kalau mau berdebat atau sebenarnya saya juga tidak suka berdebat dengan orang-orang Protestan atau apa ya, karena berdebat itu selalu melibatkan emosi. Tapi kalau sampai mungkin itu bisa juga tunjukkan cerita itu, data itu, bahwa itu ada sosiolog terkenal tadi saya berikan, Emil Durkheim, yang melakukan penelitian itu. Begitu Pak. Tapi sedikit tentang anjing tadi, ya saya seorang Jesuit, ya kita tidak punya hubungan dekat dengan anjing seperti Fransiskan ataupun Dominikan. Kalau Dominikan itu di ikonnya Saint Dominic itu dia sama anjing memang. Tapi saya bukan Dominikan gitu. Tapi begini, bahwa jawaban saya begini. Dalam hubungan dengan manusia, kita selalu cepat atau lambat itu, kalau kita ingin mencintai, dalam baik itu hubungan suami istri atau berteman, sooner or later pasti kita akan disakiti, entah tersinggung atau merasa dikhianati atau ditipu atau apa, itu pasti akan terjadi. Tidak bisa pergi dari situ ya. Jadi pilihannya cuma ada dua pada akhirnya, saya bilang gitu kan. Kita mau berhenti mencintai atau tidak mau berhubungan dengan sesama kita lagi, atau ya kemudian ya pergi ke anjing itu tadi. Itu pilihan saja saya pikir ya. Tapi kalau saya pilihannya kita terus keep loving ketika itu, baik mencintai sesama manusia sebagai teman atau suami istri atau sebagai saudara seperti itu terus perlu kita lakukan. Ya pilihannya ya tidak sama sekali ketika itu, karena pasti akan ada selalu rasa sakit, pengkhianatan atau apa seperti itu. Sementara ya memang betul mungkin dikatakan dengan Pak Arsian tadi, Pak Susilo juga, dengan anjing ya oke-oke saja. Tapi meskipun saya juga tidak yakin bahwa ada juga kasus-kasus mungkin anjing yang menggigit tuannya juga ada sebetulnya. Mungkin persentasinya nggak banyak, saya kurang tahu, tapi itu saja tanggapan saya. Oke. Mo, terima kasih Mo. Ya. Oke. Tadi news juga Romo, aku nggak tahu kalau ada yang committed suicide ya. Roommate-nya Romo juga ya. Ya, it's unfortunate thing. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau nanya nih Romo. Mungkin lebih ke tanggapan ya Romo. Soalnya pertanyaan aku misalnya kayak gitu, tadi kan salah satu poin dari hidup Jubili itu kan kayak setting no obligation for others kan, benar nggak? Jadi intinya misalnya memberi sesuatu tapi tanpa mengharuskan imbalan lah intinya lah. Gitu lah. Ya. Nah, tapi sering nggak sih Romo orang-orang misalnya nih, contohnya kita melihat orang yang membutuhkan dan kita kadang melihat kayak, wah kalau kita hanya kasih misalnya secara financial saja atau misalnya cash saja, nanti takutnya orangnya jadi malas atau misalnya mereka cuma minta-minta saja gitu. And then most of the people they ended up not giving duit aja, tapi mereka lebih memberikan pekerjaan. Nah pekerjaan itu kan kalau misalnya saya lihat kan obligation juga ya Romo ya, gitu. Nah itu gimana Romo tanggapannya? Apakah itu sesuatu yang salah kita menerapkan pemikiran atau sistem yang seperti itu atau gimana Romo? Oh tidak sama sekali, itu hal yang bagus. Bahkan kalau ya betul juga ada ya, kita hidup dalam realitas manusia yang ya juga penuh kekurangan dan dosa ya, bahwa ada juga orang yang hanya memang eksploitasi kemiskinan itu ada juga orang yang mungkin hanya terima uang, dia juga ya segera dihamburkan seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada yang memberikan pekerjaan, ya itu bukan hal yang salah, itu hal yang juga baik ketika itu untuk memang membantu orang ini bisa ketika itu untuk berdiri sendiri ketika itu ya, standing on his or her feet ketika itu. Jadi itu bukan hal yang salah sama sekali. Tapi pertanyaan kamu, apakah kalau kita memberikan pekerjaan itu artinya sama ya itu sebagai obligation ya tergantung bagaimana you treat your workers. Apakah kamu menindas dia atau kamu memperlakukan dia secara manusiawi begitu kan? Ya kalau misalnya kamu saya kasih kamu pekerjaan seperti ini tapi untuk ditindas atau cari keuntungan, digaji rendah, ya itu ya repot, itu sama saja, itu
itu not living in spirit of jubilee year, tapi kamu memang ketika itu ingin membantu dia, memperlakukan dia secara manusiawi ketika itu sebagai pegawai kamu seperti itu. Saya cuma ambil contoh begini, ada seorang teman saya ketika itu dia melihat ketika itu ada ketemu kasus ketika itu ada seorang yang bisu ketika itu ya, mute ketika itu dia ditipu. Dia tapi orang ini juga orang yang bisu ini juga secara ekonomi yang lemah begitu ya, apalagi sudah ditipu seperti itu. Kemudian dia ketika itu to help, ketika itu dia meminta orang yang bisu ini as a helper di rumah dia ketika itu kan, tapi kok dia gaji, tapi ya dia meskipun orang ini mungkin punya keterbatasan, tapi dia tetap treat her with that respect dan juga digaji selayaknya dan tidak dicari keuntungan, malah ditindas lagi seperti itu. Ya, itu hal yang that we should do living in jubilee year tadi seperti itu ya. Ya silakan saja Edwin kamu lakukan itu, misalnya begitu kan, kalau kamu bisa punya pekerjaan segala macam ya. Oke. Iya, soalnya kan kadang-kadang mungkin discussion-nya about ini ya, kadang-kadang mungkin dari sisi pekerja, dari sisi employer, they have to give like some amount of salary kan, and then that salary amount kan depends on kayak percentage. Oh, misalnya untuk shareholder berapa persen, untuk pegawai ini berapa persen. Sedangkan banyak orang yang dari sisi pegawai itu mereka merasa, oh kok kita cuma dikasih segini ya gitu. Jadi maksudnya ada sense of like saya mau lebih gitu, tapi kenapa mereka dapat lebih tapi kita tidak gitu. Jadi ujung-ujungnya it creates hatred gitu ke orang-orang yang mungkin dapat penghasilan lebih rendah karena mereka berpikir oh pengusaha-pengusaha ini mereka serakah gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat persepsinya they're giving them a job even though mungkin salarinya mungkin tidak bisa 100% misalnya untuk mereka semua gitu. Nah itu gimana Rob? Soalnya aku lihat banyak teman-teman yang mungkin mereka jadi benci para pengusaha karena mereka pikir pengusaha itu greedy. Sedangkan dari pengusaha sendiri mungkin they're creating jobs, but mereka emang nggak bisa kasih gaji yang ya sebanyak-banyaknya lah gitu. Nah itu gimana Rob untuk menghilangkan hatred itu tuh dari sisi yang para pekerjanya? Begini, bahwa ada pengusaha yang greedy itu ya, itu kita tidak bisa mungkiri ya tidak semua pengusaha juga that's generous. Ya, ada pengusaha yang greedy yang juga ingin exploit the workers gitu ketika itu ya. Satu. Lalu yang kedua, saya pikir yang penting itu adalah komunikasi ketika itu ya, bahwa terkadang memang kalau kasus kamu bilang itu ya, bahwa dia tidak tahu bahwa dia pekerjaan itu sengaja diciptakan buat dia, sehingga akhirnya mungkin si bos ini atau yang punya pekerjaan ya itu juga saya pikir perlu komunikasi, bahwa ya mungkin ada juga kasus-kasus di mana orang yang unquote tidak tahu diri ketika itu sudah ditolong misalnya gitu ya, terus dikasih pekerjaan yang sebetulnya dibuat ketika itu buat dia, tapi malah meminta lebih ketika itu ya. Itu ada juga kasus seperti itu. Ya kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna dan penuh dosa seperti itu ya. Kalau seperti itu saya pikir ya harus dikomunikasikan lah bagaimana baiknya seperti itu ya, bahwa agar ada pengertian. Tapi juga yang lebih penting itulah bagaimana we treat others things that with dignity, itu yang lebih penting ya. Ya bukan semata-mata mengeksploitasi ketika itu, bahwa ada persoalan-persoalan lain itu saya pikir harus case by case itu dilihat juga, dan juga yang penting itulah komunikasi ketika itu, bahwa ya kalau misalnya saya tidak punya skill ketika itu, sudah bersyukur ditampung seperti itu, tapi masih ingin menuntut lebih ya repot juga saya pikir itu ya. Ya itu memang tidak tahu diri ketika itu ya. Tapi kalau kasusnya berbeda, underappreciated ketika itu ya, dia memang tidak dihargai, malah ditindas ya, itu memang ya
That's not living in Jubilee year ketika itu. Oke, Romo, thank you. Ya, ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mungkin since this is approaching the cut-off time, 6:30. Ya lagi. Ya, tapi mau menanggapi tadi jawaban Romo, it was a good answer. Soalnya kadang aku bingung, is it a good thing or not gitu maksudnya. Giving people a job instead of like an instant help gitu kan. Ini ngomongnya kan instant help. Oke, tadi ada yang bicara ya, siapa ya? Ada. Oh, namanya silakan. Ini mau sharing aja. Ya, silakan. Tentang iya Romo, tentang ini related to Tante Swan punya ini ya. Tentang question. Tentang Tante Swan punya question. Oke, iya, silakan. Tapi ini lebih berupa sharing pengalaman aku sendiri. Aku juga mengundang kalau yang sudah biasa atau feel comfortable yang rutin ini mengaku dosa ya. Sharing sedikit, aku tidak pernah mengaku dosa sejak dibaptis sampai kira-kira tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu lah kira-kira gitu ya. It was difficult, tapi karena saat itu kayaknya bebannya udah azubillah. Jadi aku ketemuin satu father. Jadi kita ini sekalian bukannya counseling ya. Jadi anyway, tapi bukannya sekedar mengaku dosa juga di ruang pengakuan dosa. Jadi ini aku harus make appointment karena ceritanya panjang. But anyway, to make long story short, itu setelah dari situ, jadi sebelum itu aku mau kasih tahu, sebelum itu tuh ada satu father yang udah kasih tahu aku, kayaknya kamu harus mengaku dosa gitu. Aku tidak menjalani berapa lama, mungkin berapa bulan ya. Jadi hari itu aku mengaku dosa. What a relief. One, on my side, what a relief ya. Kedua, saat itu aku teks yang father pertama yang menganjurkan aku sebaiknya kamu find out, maybe try the first time or whatever untuk confession. Aku teks dia, jawabannya it's amazing, it's a miracle to me. Dia bilang begini, I didn't know why I got this message, but now I know the good news. Gitu. Dia hanya berkata pendek gitu. Jadi itu I think father yang pertama itu either he pray for me, so I don't know, but it was a good news for him when he woke up that morning. Ya, jadi sebetulnya kalau balikin ini itu seperti yang di scriptures Jesus bilang heaven merayakan untuk satu domba yang ketemu atau yang balik, something like that ya. Itu satu aku mau share. Kedua, setelah itu aku berusaha rutin ya, walaupun dari yang pertama sampai mau menuju rutin itu takes a challenge, takes lots of effort and heart to do that. Tapi later I found out within me gitu ya. Maksudnya I don't know about other people yang confession, tapi within me itu ada kerendahan hati. Kedua, not only kerendahan hati, sebetulnya pada saat kita mau confession itu aku tuh udah ceritain semuanya ke Tuhan gitu kan. But there is something that I have to do the next thing untuk ketemuin pastor kan, Romo. Jadi juga aku sering dengar, aduh Romonya kalau mau pada mau confession suka milih Romo gitu kan. I try the best I could karena aku merasa aku di situ
untuk ketemu Tuhan, ya. Jadi it doesn't matter who the father is, who the priest is, gitu kan. Jadinya it is my humility, it is me to menghadap Tuhan di ruangan itu, bersujud, mengaku, ya begitulah, susah ya ceritanya. Tapi itu kerendahan, itu benar-benar memang perlu kerendahan hati untuk sampai ke situ. Aku dikelilingi juga oleh Protestan. Thank you Cian udah mention itu. Sebelumnya aku pun diserang terus dengan kata-kata itu. Aku tidak pernah melawan atau dalam hal itu aku tidak pernah berdebat ya. Jadi it's okay for me karena I found my peace after confession. I think at the end of the day, the peace ya di hati kita itu, kalau yang punya peace tidak usah berconfession. What do you think, Romo? I think I don't know. I cannot say okay or not okay, but I think for me, my experience, I try to do regularly. Ya, itu aja. I feel much better doing it regularly. Gitu aja, Edwin, Romo, terima kasih. Thank you Martha Mayo ya, atas sharingnya. Ya, saya tambahkan sedikit saja tadi kamu ingatkan saya pernah sebutkan ini beberapa minggu yang lalu sebenarnya tentang analogi yang ketika itu mungkin kurang tepat, tapi saya pikir ini bisa terapkan untuk pengakuan dosa ini, bahwa ya ketika itu we go to the dentist regularly for teeth cleaning, ketika itu membersihkan gigi, ketika itu tapi kita merasa tidak perlu membersihkan jiwa kita kadang-kadang. Sama akhirnya dengan confession, ketika itu we need to go regularly to clean things that our soul, ketika itu. Dan bahkan tentu confession jauh lebih powerful dibanding ke dokter gigi ya, ketika itu ya. Kita tahu bahwa jadi itu pertama, itu mengapa perlu penting secara reguler ke sana. Sedikit juga saya juga bisa sharing bahwa saya juga ketika masih muda dulu, ini jauh masih muda, ketika itu masih di Indonesia, ketika itu saya juga pernah ketika itu 5 tahun, tidak sampai 10 tahun seperti Mayo, tapi 5 tahun saya tidak pernah mengaku dosa, sampai akhirnya saya juga merasa terpanggil ketika itu untuk mengaku dosa. Ketika itu sebenarnya Romo Wandang yang akan kalian temui ketika itu waktu itu dia masih di katedral, salah satunya ketika saya mendengar homili dia ketika itu tentang cerita the prodigal son, ketika itu juga ikut sangat berpengaruh pada saya. Akhirnya saya ketika itu mengaku dosa, tapi ke Romo yang lain ketika itu. Setelah 5 tahun that's I can feel that ketika itu that something things to taken away. Beban tadi kan kita lihat dosa sebagai beban, tadi saya katakan dalam konsep orang Israel. Jadi beban itu memang hilang ketika itu setelah saya mengaku dosa tadi ya. Jadi seperti itu. Dan juga kepada our brothers and sisters in some Protestants things that we can pray for them. Dan kalau mereka tidak percaya pada akhirnya seperti itu, things that I think that many things that you can respond kalau kamu mau ketika itu bahwa katakan saya pendiri Protestantism Martin Luther juga never thinks that get away from his scrupulosity ketika itu begitu takut dia akan seperti itu. Jadi bahwa kalau dia percaya ketika itu Tuhan bisa mengampuni dia langsung ketika itu, tapi Martin Luther sendiri begitu takut ketika itu akan kematian, bahwa dia mati dalam dosa. Padahal kalau itu logikanya tidak pas kan, kalau dia merasa bisa langsung ke Tuhan saja sudah beres kan, tapi mengapa dia masih dihantui rasa dosa seperti itu ketika itu. Saya pikir begitu saja dulu
marilah kita terus saling mendoakan agar kita bisa semakin kuatkan dalam perjalanan iman kita masing-masing. Dan ini merupakan kedua dari terakhir, kata Edwin nanti. Jadi minggu depan itu adalah minggu terakhir bersama saya untuk sesi ini. Kita masih akan ketemu lagi. Ya, benar yang udah Romo katakan. Oke, kiranya kita tutup ya sesi Q&A. Next week masih ada last session ya bersama Romo Henry. Ya demikian sebelum aku kasih ini kendalinya ke Romo Henry lagi untuk menutup acaranya. Mungkin I forgot to mention di sini tuh ada orang yang selalu bekerja di belakang layar nih, Citia nih yang selalu klik-klik slide gitu-gitu nih ya. Jadi just want to mention her. Soalnya kan biasa kalau di awal acara aku cuma mention me and Romo gitu. Gitu aja. Oke, Romo, silakan Romo, boleh ditutup I think. Ya, masih dalam semangat Santa Perayaan Diangkat ke Surga, kita tutup dengan doa Kidung Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku sebutnya berbahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Cerai beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang berkuasa diturunkan dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya yang kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Janji kepada leluhur kita Abraham, Allah salilah amanya. Sayang kepada Abraham serta keturunan yang selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti perlahan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan berkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Romo. Thank you semua. Terima kasih Romo. Oke.